Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kalaupun kami belum dapat berkumpul secara fisik, tapi kami percaya Engkau mempersatukan kami malam hari ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Roh Kudus sendiri bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, pada waktu kami menyatukan hati kami, 2-3 orang berkumpul di dalam roh, maka Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau hadir pada malam hari ini. Dan Roh Kudus Engkau rindu untuk berbicara buat setiap kami. Tuhan, kami perlu kekuatan dari Engkau. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini, kami diberikan kekuatan kesegaran. Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Selamat malam semuanya. Senang saya bisa kembali melayani sekalipun via Zoom. Ya, kita tetap berharap mujizat sehingga dalam waktunya Tuhan kita bisa kumpul kembali. Saya percaya bahwa Tuhan merancangkan kita ini orang percaya untuk punya persekutuan, sekalipun sekarang persekutuannya masih belum bisa kumpul secara fisik, tapi kita percaya Tuhan mau itu terjadi, ya. Tapi Tuhan juga lakukan hal seperti ini, izinkan hal seperti ini tentu untuk kebaikan kita, ya. Jadi untuk orang percaya ini bukan penghukumannya Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk jadi kebaikan. Hari ini saya akan share dari kitab Yakobus. Kalau Bapak Ibu bawa gadget, bawa Alkitab fisikal, boleh tolong dibuka ke Yakobus pasal yang pertama. Sebelum saya bagikan, saya kasih background dulu, ya, supaya kita bisa mengerti kitab Yakobus ini lebih baik. Ya, kitab Yakobus ini seperti namanya, kalau ditanya, ya, kitab Yakobus itu siapa yang nulis? Jawabannya pasti Yakobus, gitu ya. Tapi di Alkitab, ya, nama Yakobus itu ada cukup banyak. Bahkan murid Tuhan Yesus yang 12 itu ada 2 yang namanya Yakobus, ya. Ada Yakobus yang saudaranya Yohanes, ya. Terus kemudian ada Yakobus anak Alfeus, Yakobus yang lain. Dan keduanya ini bukan yang nulis kitab Yakobus, ya. Jadi yang nulis kitab Yakobus ini bukan Rasul Yakobus yang bersama-sama dengan Yesus awalnya. Yang nulis kitab Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus. Ya. Saudara dalam artian dilahirkan sama-sama oleh Maria, tapi bapaknya, kalau Tuhan Yesus dari sorga, kalau Yakobus ini bapaknya ya Yusuf. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita membaca kitab Injil, ada kejadian di mana Tuhan Yesus sedang melayani, kemudian dikatakan bahwa saudara-saudaranya bahkan tidak percaya kepada Yesus. Karena mungkin susah kalau kita punya saudara, terus kemudian saudaranya ini ngaku Mesias gitu ya. Kita tinggal sama-sama, agak sulit untuk mempercayai bahwa dia itu sungguh-sungguh Mesias. Ya. Tetapi untuk Yakobus, poinnya, kapan dia sungguh-sungguh mempercayai Yesus itu Tuhan, bukan saudara, itu pada waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri kepada dia. Ya, kira-kira itu background-nya. Dan sewaktu dia mempercayai Tuhan Yesus bukan sekedar sebagai saudara, oke, tetapi sebagai Tuhannya, cara dia menuliskan kitab Yakobus ini sangat berbeda, ya. Dan kitab Yakobus ini adalah kitab yang pertama, yang paling duluan ditulis di dalam Perjanjian Baru. Jadi kalau ada 27 kitab Perjanjian Baru, ini adalah kitab yang paling duluan, ya. Dan Yakobus ini matinya sebagai martir. Yakobus ini pendoa. Kalau ada di sini yang suka berdoa, bisa relate, bisa sungguh-sungguh mengerti tentang Yakobus. Konon kabarnya lututnya Yakobus ini
apa ya, kalau orang Jawa bilang kapalen, menebal, karena seringnya dipakai untuk berdoa, berlutut, ya. Dan satu kali pada waktu Yakobus pada waktu itu pergi ke bait suci. Ingat ya, pada waktu awal-awal kekristenan itu orang Kristen itu tetap pergi ke bait suci, ya, sebelum bait suci dihancurkan oleh tentara Romawi, ya. Jadi Yakobus itu pergi ke bait suci, di loteng bait suci, karena begitu banyaknya orang Yahudi yang akhirnya menjadi orang Kristen, banyak orang itu benci, nggak suka kepada murid-murid Yesus, dan juga kepada Yakobus. Dicari salahnya nggak ada, karena Yakobus itu terkenal orangnya kenceng, ya. Jadi nggak kelihatan salahnya, mau dicari nggak ada. Akhirnya dia didorong dari loteng bait suci, jatuh ke bawah, ya. Orang yang dorong itu lari ke bawah, pakai pentungan, dipentung, dihajar sampai mati. Ini adalah martir yang pertama, ya, yang dicatat dari seluruh rasul yang ada. Dia martir yang pertama, ya. Terus kemudian konon sejarah mengatakan bahwa pada waktu dia dihajar sampai mati itu, dia berlutut dan berdoa untuk orang yang sedang menghajar dia. Luar biasa kesaksiannya. Nah, dengan latar belakang itu, mari kita baca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Yang luar biasa, kalau dia mau mendapatkan perhatian lebih, dia tulis salam dari saudara Tuhan Yesus Kristus. Ya, tapi dia tidak menyebut dirinya saudara daripada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia katakan hamba. Kata hamba ini doulos. Ini bond servant, artinya orang yang tidak punya hak. Kira-kira begitu. Jadi dia memperkenalkan dirinya bukan sebagai rasul, ya, sekalipun dia rasul, dia memperkenalkan diri bukan juga sebagai saudaranya Tuhan Yesus, sekalipun secara jasmani dia bertumbuh bersama-sama dalam rumah yang sama, tapi dia katakan, aku ini hambanya Tuhan Yesus. Luar biasa, ya. Ini yang kita perlu juga belajar, ya. Kapanpun, sampai dimanapun Tuhan mengangkat kita, kita ini tetap hambanya Tuhan Yesus. Ya, ayo kita baca di ayat yang kedua, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan count it all joy. Anggap sepenuhnya sukacita. Bukan anggap ada sukacitanya, ada dukacitanya. Anggap itu artinya kita memperhitungkan sebagai sukacita sekalipun kita masuk ke dalam berbagai pencobaan. Kalau kita ditanya berbagai pencobaan itu masalah apa? Apakah bisa masalah pelayanan? Bisa, wong namanya berbagai. Apakah bisa masalah keluarga? Bisa. Ya. Apakah bisa masalah hubungan orang tua dan anak? Bisa. Ya. Saya barusan melayani satu keluarga, cinta Tuhan, suami istri melayani Tuhan luar biasa. Tanpa dia sangka-sangka, anak yang paling sulung, 21 tahun, seorang wanita, ya, jadi anaknya itu perempuan, 21 tahun, lari dari rumah. Ya, lari dari rumah, ngosongkan rekeningnya di bank, buka rekening baru, dan siap untuk terbang ke luar negeri. Ya, karena paspornya sudah tidak ada lagi di rumah. Dan orang tua ini syok. Ya, orang tua ini sepertinya kehilangan pegangannya. Dan mulai banyak pertanyaan. Dan pertanyaannya, kalau kita di dalam posisinya mungkin juga bertanya,
ya, dia tanya pertanyaan, kenapa kami ini sudah melayani Tuhan, sama Tuhan tidak hitung-hitungan, kok anak kami ini bisa lari dari rumah? Nggak ada jawaban yang mudah. Tetapi ayat yang kedua tadi ini mengatakan bahwa kalau kita mengalami masa-masa sulit, anggaplah itu pure joy, kebahagiaan. Kenapa kok bisa menganggap itu kebahagiaan? Jawabannya ada di ayat yang berikutnya. Ya, saya akan bacakan ayat 3 dan ayat 4. Dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Sempurna bukan bicara tentang perbuatan kita nggak punya kelemahan lagi. Tapi sempurna itu artinya utuh. Artinya, kita ini dikatakan seperti buah yang matang. Matang di pohon. Ya, bukan matang karbitan. Hari-hari ini banyak orang nggak mau proses, maunya langsung jadi. Ya, segala sesuatu yang instan itu harganya murah. Kopi instan itu murah. Ya, mie instan itu murah. Oke, semua yang instan itu murahan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, instan itu juga murahan. Tapi kalau kita ditanya apakah kita suka jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, jawabannya pasti tidak. Siapa yang suka? Tidak ada orang suka. Tapi kalau kita tahu hasilnya, kita akan melihat kepada hasil dan mengatakan, Tuhan, hasilnya luar biasa. Ya, waktu saya mempersiapkan firman ini, ya, saya baca tentang berlian. Ya, di sini lebih banyak ibu-ibunya. Kalau saya bicara tentang berlian, semuanya seger, ya kan? Siapa di sini yang nggak suka berlian? Mungkin bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapaknya juga suka berlian. Oke? Nah, berlian itu sebenarnya bahan dasarnya sebelum jadi berlian itu sangat mirip dengan pensil 2B. Kalau kita dulu ngambil ujian yang diperiksa sama komputer, kalau zamannya yang dulu, itu pensilnya itu harus 2B. Kalau enggak 2B enggak kebaca, ya. Dipastikan semuanya diarsir sampai masuk ke apa namanya tempatnya yang harus diarsir gitu ya. Nah, sebenarnya dari pensil 2B itu saat ini di lab buatan manusia dalam beberapa hari dengan tekanan yang sangat tinggi ya dan dengan suhu lebih dari 2000 derajat konsisten dalam beberapa hari jadi berlian. Cuman ibu-ibu enggak mau pakai berlian itu. Kenapa? Karena katanya clarity-nya kurang. Jadi enggak kinclong berliannya. Tapi sudah cukup keras. Ibu-ibu tahu bahwa berlian itu bisa motong besi loh. Berlian yang ibu-ibu punya ini, ya, bukan yang palsu ya, bukan yang palsu. Kalau yang palsu diketok sama palu habis ya. Tapi kalau berliannya asli itu keras sekali berlian itu. Berlian bisa dipakai untuk memotong logam, ya. Bayangkan kalau kita zaman dulu kita sekolah pakai pensil, pensil itu mudah patah. Bayangkan ya, pensil itu mudah patah, tapi kalau berlian itu bisa punya sifat yang sangat berubah dari pensil. Yang satu kinclong, indah. Yang satu kalau dijadikan perhiasan, saya nggak tahu di sini ada ibu-ibu nggak yang mau pakai perhiasan dari pensil. Rasa saya juga enggak ya. Nah, kembali. Kita ini mau berlian,
Tapi kita tidak mau prosesnya berlian. Kalau ibu-ibu dikasihin berlian 2 karat, ibu-ibu hari ini menjadi sangat bersuka cita. Maka ayat yang tadi mengatakan count it all joy, kebahagiaan. Oh, ibu-ibu mengatakan saya ngerti itu bahagia. Wong dapat berlian 2 karat, 3 karat, kinclong. Tapi kalau cuma dikasih pensil 2 pak, ibu-ibu bilang, tak kasih no anakku aja. Kira-kira kan begitu ya. Nah, Tuhan mau membuat kehidupan kita dari pensil jadi berlian. Itu nggak ada cara lain kecuali ada tekanan dan panas. Ya, kadang di dalam kehidupan kita merasakan panas gitu ya, bukan karena AC-nya di rumah mati, bukan itu, tapi kita merasakan aduh kok enggak selesai-selesai. Dan satu hal yang saya baca tadi di lab, kalau enggak konsisten, enggak bisa jadi berlian yang bagus. Jadi berlian yang ibu-ibu pakai itu mengalami tekanan bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun, terus kemudian harus di bawah, ya. Jadi tidak ada berlian yang ada di bawah pohon mangga, itu tidak ada. Itu kecuali ibu-ibu pakai cincin berliannya jatuh, nah itu ada. Tapi berlian yang digosok itu tidak ada, itu harus di bawah bumi yang mengalami tekanan dan ada kena panasnya bumi, ya. Jadi dengan ilustrasi itu, mari kita kembali kepada Yakobus tadi. Makanya Yakobus bisa bilang begini. Jadi kalau kamu mengalami berbagai macam pencobaan yang buat kamu kepanasan, yang membuat kamu merasa tertekan, itu baik buat kamu mateng, utuh, dari pensil jadi berlian. Kira-kira itu. Itu gambarannya, ya. Yuk kita teruskan lagi. Kita melihat di ayat yang kelima. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, setelah Rasul Yakobus ini mengatakan tentang berbagai macam ujian, dia bicara tentang hikmat. Jadi dengan kata lain, di dalam masa-masa kita mengalami ujian itu kita perlu hikmat Tuhan. Ya, kita perlu bukan pengetahuan manusia. Ada orang pinter, tapi pada waktu mengalami tekanan, orang bisa pinter dan bunuh diri. Ya, saya punya teman sekolah dulu. Pada waktu saya masih kuliah, dia itu pinter sekali. Ya, saya tidak terlalu dekat. Tapi kita satu jurusan dan satu tingkat. Pinter luar biasa. Dan satu kali digegerkan pada waktu saya mau masuk ke kuliah, masuk ke kelas, ternyata tempat saya kuliah itu ditutup. Ya, ditutup karena ada orang yang ditemukan bunuh diri malam sebelumnya. Dan ternyata setelah saya tahu siapa yang bunuh diri itu, saya kaget. Karena ini adalah orang yang beberapa kali ngambil kelas sama-sama dengan saya. Dan orang ini pinter sekali. Jadi kalau dia ngambil kelas, teman-teman ini ngomongnya begini, salah satu A atau E ya, itu sudah hilang di kelas itu. Karena pasti punyanya dia. Karena selalu aja dia ngambil kelas dapat A. Dan saya berpikir, pada zaman saya kuliah dulu,
kalau nilainya bagus sebelum selesai sudah direkrut, sudah dapat pekerjaan. Dia dapat pekerjaan duluan. High paying job, gajinya besar gitu ya. Loh, sudah dapat pekerjaan, pinter, kena tekanan. Kita nggak tahu karena kita nggak dekat, saudara ya. Bunuh diri. Jadi poinnya ini, saudara. Pinter, tahu banyak, itu tidak cukup untuk menghadapi ujian dalam hidup. Berapa banyak hari ini orang pinter stres. Ya, yang hitung-hitungannya hebat, yang prediksinya luar biasa, bleset semua. Ya. Jadi dengan mengatakan hal ini bukan berarti ibu-ibu kalau punya anak dibilangin jangan pinter-pinter sekolahnya, bukan itu poinnya, tapi pinter tidak cukup, ya. Kalau orang pinter saja cukup, berarti teman saya tadi tidak bunuh diri, gitu ya. Kita mengatakan begini, CM-ane pinter-pinter, wis dapat kerja, bunuh diri. Yang bodoh-bodoh belum dapat kerja, pengen dapat pekerjaan. Nah, saudara balik lagi kepada Yakobus. Yakobus ini bilang begini, ada banyak ujian dalam hidup. Yang kamu perlukan itu hikmat dari Tuhan. Bukan kepintarannya manusia. Orang berhikmat belum tentu dia punya banyak pengetahuan. Ya. Tetapi hikmat Tuhan itu kita nggak bisa belajar dengan masuk universitas yang terbaik. Caranya sebetulnya simple. Yakobus kasih tahu kita, barang siapa kekurangan hikmat, Yakobus tidak bilang begini, sekolah yang pinter. Ya, bahkan Yakobus tidak bilang begini, masuk seminari yang terbaik. Saya tidak anti seminari. Ya, kalau bisa punya kesempatan masuk sekolah Alkitab silakan. Tapi sekolah Alkitab tidak mengajarkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu kalau kita dapat masalah, terus kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Ya, Tuhan kasih hikmat, kita lewati masalah kita. Tuhan kasih hikmat. Dan kemudian Yakobus mengatakan begini, kalau kamu minta jangan ragu-ragu. Ya. Yang dimaksudkan oleh Yakobus bahwa jangan kita memintanya dan kepada Tuhan dan ragu-ragu karena Tuhan yang kita mintain hikmat ini adalah murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Kata membangkit-bangkit ini dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Apa artinya tidak membangkit-bangkit? Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan without reproach. Artinya gini, saudara. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan, jangan berpikir kita dapat karena kita ini baik. Nggak ada salahnya, makanya Tuhan kasih. Ya, dengan tidak membangkit-bangkit artinya Tuhan itu enggak ngungkit kepada kita, loh kok minta hikmat? Wong kemarin kamu masih enggak baca Alkitab, kok hari ini kamu doa minta hikmat. Nanti dulu dong. Ya, kayak Saulin itu loh. 30 hari setia dulu baru aku kasih hikmat. No. Tuhan itu suka masih hikmat. Tapi ada syaratnya, jangan mendua hati. Mendua hati itu kalau kita dulu zamannya masih muda. Ini di sini yang ikut rata-rata sudah berkeluarga semua ya. Nggak ada yang belum berkeluarga kan? Semuanya udah berkeluarga. Dulu zamannya kita pacaran kalau dikatakan mendua hati itu apa artinya? Hatinya separuh di sini, separuh di sana gitu. Ya. Jadi kita ngerti toh artinya dua hati itu. Ya. Bukan hatinya kita, levernya kita dua, bukan itu maksudnya Tuhan ya. Ya, jadi dalam konteks hikmat ini Tuhan Yakobus bilang, hatimu itu jangan nyangkut ke Tuhan dan ke tempat lain. Itu loh yang buat kamu bimbang. Jadi sebenarnya hikmat itu bukan susah karena Tuhan susah ngasihnya. Masalahnya hikmat itu kita nggak dapat karena hati kita nggak sepenuhnya sama Tuhan. Gitu ya. Jadi pada waktu hati kita ini masih nyangkut di tempat lain dan Tuhan, bukan berarti kita sepenuhnya nggak punya hati sama Tuhan, tapi dua hati. Ya, kalau dulu ya sebelum saudara menikah, terus pacar saudara ini mendua hatinya, ya, saudara diajak menikah,
Saya yakin saudara bilang, putuskan dulu hatimu mau tersangkut di mana gitu. Nah, kira-kira Tuhan itu ngomong begitu. Bukan karena kita ini sempurna. Kalau saudara mau menikah, apakah saudara berpikir pasangan saudara itu sempurna? Enggak. Tapi jangan mendua hati, jangan kiri kanan. Kira-kira kan gitu ya. Nah, sama, Tuhan itu bukan menuntut kasih kita hikmat karena kita sempurna, enggak pernah buat salah, ya, semuanya oke. Bukan itu poinnya. Tetapi apakah engkau mendua hati? Oke? Nah, kita lanjutkan. Ini bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir, ya. Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, baiklah saudara yang berada di dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, kemudian Yakobus bilang gini, kalau kamu yang miskin, yang rendah, jangan kamu nganggap dirimu rendah. Karena di mata Tuhan kamu ini tinggi, kira-kira gitu. Tapi kamu yang kaya, jangan nganggap dirimu tinggi. Karena kekayaanmu ini bisa layu kapan saja. Kira-kira seperti itu. Poinnya apa dengan ujian? Tadi yang pertama, ujian itu akan membawa kita kepada ketekunan, dan kalau ketekunan itu berbuah matang, kita ini akan jadi berkat. Buah yang matang ini memberkati banyak orang. Ibaratnya kayak pensil jadi berlian. Kemudian Tuhan mengatakan, Yakobus mengatakan, kamu perlu hikmat dari Tuhan, ngalami apa yang kamu alami ini. Karena dengan pengetahuanmu sendiri tidak cukup. Dan bagian yang ketiga, Yakobus bilang begini, jangan bandingkan. Yang kaya jangan bandingkan sama yang miskin jangan bandingkan sama yang kaya. Karena kalau yang miskin bandingkan sama yang kaya, dia bilang begini, kalau saya punya duit, masalah saya tidak akan serumit ini. Yang kaya, kalau dia melihat kepada kekayaannya, dia frustasi karena dia merasa, kenapa kekayaan saya tidak bisa tolong saya? Jangan bandingkan. Tadi saya bicara tentang orang yang saya sempat kita doa sama-sama karena anaknya minggat. Anaknya minggat, yang jadi masalah adalah karena dia kaya, anaknya punya tabungan besar. Coba dia tidak punya tabungan besar, larinya paling dari Jakarta lari ke Bandung. Tapi berhubung tabungannya besar, bisa lari kemana-mana, kira-kira gitu. Nah, jadi orang miskin punya masalahnya sendiri, orang kaya juga punya masalahnya sendiri, saudara. Ya, jadi setiap kita ini punya masalah gitu. Ya, yang miskin, yang kaya, setengah miskin, setengah kaya, semua punya masalah, dan jangan bandingkan intinya. Ya, jadi saya ingin menutup di ayat yang ke-12. Ayat 12. Ini adalah bagian pertama dari kitab Yakobus. Yakobus bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kata kuncinya adalah bertahan. Kehidupan kita ini masih panjang. Ya. Jadi kalau kita ditanyakan apakah kita sudah bertahan, mungkin sampai saat ini ya. Tapi kita belum sampai garis akhir. Ya. Nasihat kepada Yakobus adalah bertahan sampai selesai. Tadi saya cerita dan saya ingin mengakhiri dengan kembali mengingatkan Yakobus itu bertahan sampai akhir. Dia lagi di bait suci, lagi berdoa, di loteng bait suci, dilempar sama orang, jatuh ke bawah, ya, jatuh ke bawah, tidak mati, saudara. Sama orang yang mau membunuh dia itu digebukin sampai mati. Dan dia tetap bertahan sampai akhir. Di akhir hidupnya, dia mendoakan orang yang gebukin dia sampai mati. Tapi kematian Yakobus, sejarah mencatat, membawa begitu banyak orang Yahudi akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka melihat, karena ini kejadiannya di bait suci, saudara. Dan orang lihat gini, kok
ada orang kayak begitu. Kita ya ke bait suci, kita nggak bisa kayak begitu. Dan pada waktu orang-orang itu tahu bahwa Yakobus adalah orang yang mengikuti Yesus, maka orang melihat Yesus bukan hanya rabinya orang Yahudi, tapi Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka. Jadi kalau kita tahan uji, maka berkatnya bukan hanya datang ke kita. Justru Tuhan mau pakai ujian ini membuat kita jadi berlian. Berlian itu kalau kinclong, cahayanya bisa dilihat oleh banyak orang. Istilahnya Yakobus tidak pakai berlian, dia pakai istilah buah yang matang. Jadi terserah, kalau ibu-ibu lebih ingat sama berlian, ingat setiap kali lihat berlian, ingat prosesnya berlian itu jadi mahal karena ditekan dan kemudian dipanasi. Setelah itu untuk jadi bentuknya bagus digosok. Semua proses itu yang membuat berlian itu nilainya mahal. Tuhan Yesus memberkati.